Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Kembali kita pada malam hari ini kita mempersiapkan diri. Kita rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita rindu hadirnya di tengah-tengah kita. Kita mempersiapkan diri. Kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, roh tubuh jiwa kami sehat, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kembali pada malam hari ini, kami hendak menaikkan ucapan syukur kami lewat doa malam pada malam hari ini dengan pujian dan penyembahan. Kami rindu menyembah dengan kesungguhan hati kami, karena kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat kami memuji dan menyembah, Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita naikkan pujian. Saatnya bersujud di altar Tuhan. Bersama dengan para malaikat Tuhan kita mau menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya bersujud di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya bersujud di altar Tuhan. Kini saatnya bersujud di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita masuk, kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Amin. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Amin. Kini saatnya bersujud di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya kita bersujud di altar Tuhan. Kini saatnya bersujud di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah
masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya. Terima kasih bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, masuk hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Bersama malaikat-Mu Tuhan, kami memuji, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami memuji, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yesus layak ditinggikan, Yesus layak diagungkan. Haleluya, 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 haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, sujud di altar-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan hadir di sini. Tuhan ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji
kerinduan kami Tuhan. Kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan, layakkan kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Angkat hati menyembah-Mu Tuhan. Angkat suara memuji-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. 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 Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita tahta suci-Nya. Terima kasih Tuhan. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku
Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan kita terus memuji dan menyembah akan Tuhan Yesus. Karena itulah kerinduan kita bersama, kita mau lebih dekat, lebih sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Malam hari ini kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus, dipersilakan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sampai dengan malam ini. Kasih Tuhan tetap melingkupi dalam setiap hidup kami. Kami boleh tetap menikmati dan merasakan akan pertolongan, kasih setia dan kemurahan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersehati berdoa, menyerahkan dan mohon akan pertolongan Tuhan bagi keberadaan seluruh umat Tuhan di gereja GBPS Shalom Lamongan ini. Kasih Tuhan kiranya senantiasa menyertai mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati untuk para diaken jemaat, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, mereka semua yang terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada, baik yang melayani musik, pujian, singer, mereka yang menerima jemaat, bahkan pendoa syafaat. Tuhan, kiranya kasih-Mu menyertai hidup kami bersama untuk membawa kami semakin giat, semakin setia kepada Tuhan, memberkati juga seluruh dari umat-Mu Tuhan, baik yang ada di Lamongan, yang ada di kota, yang ada di luar kota. Tuhan menjagai, melindungi, memberkati dalam seluruh kegiatan, baik di pekerjaan, di usaha, memberkati dalam penghidupan, memberkati dalam setiap pergumulan dari setiap keluarga yang ada, biar tidak satu pun dari mereka, dari kami yang lepas dari kemurahan-Mu, namun kami bersama tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Sungguh Bapa, di tengah-tengah situasi hari-hari ini yang menuntut kami untuk lebih lagi di dalam kami mensiasati hidup ini agar semua dapat tertangani. Tuhan, sungguh kami hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, memberkati seluruh keberadaan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan hidup mereka, malam hari ini, sungguh andalan kami hanya pada Engkau. Tuhan, terima kasih, Tuhan juga memberkati kesehatan untuk seluruh umat Tuhan yang ada. Bapa, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang hari-hari ini mengalami kelemahan iman juga Tuhan tambahkan kesetiaan kepada Tuhan. Hari-hari ini mereka yang ada dalam usia yang lanjut, Tuhan berikan penghiburan, memberikan kekuatan baru dan pengharapan, agar saudara-saudara kami tidak merasa sendirian, namun Tuhan senantiasa ada dalam seluruh hidup mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saudara-saudara kami semua tanpa terkecuali Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan biar kami boleh tetap bersama mengikuti dari protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami untuk tetap memakai masker dimanapun kami berada, untuk tetap berjaga jarak kami, untuk kami tak menjaga kesehatan kami, untuk kebaikan kami bersama, dan juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jam-jam ibadah kami juga mohon akan campur tangan Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menolong, menyertai, baik untuk jam ibadah doa malam, Tuhan berkati secara online, untuk ibadah doa pagi di gereja, Tuhan berkati, untuk ibadah kaum wanita, untuk Jumat kedua dan keempat, untuk ibadah pemuda, untuk setiap hari Sabtu 5:30,
Tuhan berkati, bahkan Tuhan juga menolong dan menyertai dalam ibadah raya untuk minggu pagi jam 6, lalu jam 9, dan yang ketiga jam 5 sore. Tuhan berkati kiranya, biar wadah ini sungguh-sungguh dapat kami manfaatkan untuk kami boleh beribadah bersama. Juga Tuhan berkati untuk ibadah online-nya, agar kekasih-kekasih kami yang tidak bisa mengikuti secara langsung juga dapat beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu yang melayani dalam pemberitaan firman, urapi dan perlengkapi dengan hikmat Tuhan, untuk menyatakan apa menjadi kerinduan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga hari-hari ini terus berdoa, mohon kemurahan Tuhan, mempersiapkan untuk Natal di tahun ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami belum tahu apakah di bulan Desember nanti pandemi ini sudah selesai atau belum, namun kami tetap berharap akan campur tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap rencana-rencana kegiatan yang ada, dan terlebih dalam kami memaknai dan memperingati untuk kelahiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami bersama. Makasih Bapa, kami juga malam ini terus berdoa bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Carut-marut yang terjadi hari-hari ini akibat dari pandemi COVID-19 yang menghantam di ekonomi, baik di politik dan lain sebagainya. Tuhan tetap memberkati para pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk mengatur roda pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong kiranya agar dapat mengatur pemerintahan dengan baik, bahkan juga di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan berkati agar semua dapat ditangani dengan baik. Mereka-mereka yang terjangkit, mereka-mereka yang tertular dan sakit Tuhan, di rumah-rumah sakit, dimanapun berada, Tuhan juga berkati dengan kesembuhan, sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi bangsa, bagi pemerintah ini, namun semua dapat ditangani dengan lebih baik. Kami juga terus berdoa untuk aparat keamanan, TNI Polri, yang terus berjaga-jaga di seluruh wilayah kedaulatan bangsa ini. Tuhan juga berkati kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dengan memberikan kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak benar, memprovokasi dengan persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, jamah Tuhan mereka, Tuhan kuasai hati mereka, Tuhan dalam nama Yesus, biar roh-roh jahat yang mencoba untuk ambil bagian dari kesempatan ini dipatahkan kuasanya. Bangsa ini tetap aman, tetap terkendali, tetap dalam kemurahan daripada Tuhan. Setiap perkataan biar perkataan yang membangun, yang menguatkan, penuh dengan simpati, penuh dengan empati satu dengan yang lain. Tidak hanya pada kelompok, sektarian, golongan tertentu, tapi kami adalah satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati untuk pilkada serentak di beberapa wilayah di bangsa ini Tuhan, di bulan Desember yang akan datang, termasuk juga di kota kami Lamongan. Tuhan jagai, Tuhan berkati semua, kelak siapapun yang akan menjadi pemimpin di setiap daerah wilayah, sungguh mereka adalah pemimpin-pemimpin yang disertai Tuhan, yang memang dipersiapkan Tuhan untuk memperbaiki situasi dan keadaan setiap daerah, yang sungguh-sungguh memperjuangkan bukan hanya kelompok tertentu, ras agama tertentu, namun bagi kesatuan bangsa, bagi kesatuan bersama.
di wilayah dan di negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih ajar kami terus berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami, bahkan biar seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun, kami juga tetap menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, menjadi garam dan terang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini juga sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami semua yang mendengarkan, baik kami yang ada di gereja, baik yang ada di rumah yang mengikuti untuk ibadah doa online ini, maupun dimanapun saudara-saudara kami mendengarkan, biar kami sungguh-sungguh memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah doa malam dan penyembahan. Saya percaya apa yang kita lakukan selama ini, yang banyak berdoa, tentunya tidak akan sia-sia. Kemarin saya membaca berita di medsos, dan ini sumbernya resmi di medsos CNBC atau detik.com, bahwa vaksin yang dari RRT sudah resmi diterima oleh WHO. Tapi entah sampai kapan nanti bisa masuknya di Indonesia, kita tidak tahu. Tetapi patut kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan dalam doa-doa kita tidak akan pernah sia-sia. Baik yang dari jemaat yang ada di gereja sini maupun dari gereja-gereja lain maupun dari saudara-saudara kita yang lain juga, pasti Tuhan akan campur tangan. Seperti Sabtu yang lalu saya menyampaikan tentang iman yang walaupun, dalam pembacaan Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Habakuk pasal yang 3 ayat yang 17 sampai dengan 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Iman yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nabi Habakuk waktu menyampaikan ucapan ini, saya percaya tidak pada saat dia berkelimpahan dalam kehidupannya. Tidak pada saat dia hidupnya lagi menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi Nabi Habakuk menyampaikan kata-kata ini justru dalam keadaan terjepit, justru dalam keadaan kesesakan. Coba kita baca di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-2 dan 4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak engkau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar.
Itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Ini saya buktikan bahwa Nabi Habakuk menyampaikan firman Tuhan yang tadi katakan bahwa sekalipun ladang tidak menghasilkan buah dan apapun yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi mari kita tetap sama-sama bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Inilah yang saya katakan bahwa iman yang walaupun sekalipun keadaan saudara, keadaan kita semua mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami tindasan dan kesesakan apapun juga, kita boleh sama-sama tetap berpegang teguh kepada iman yang selama ini kita yakini akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab jika iman saudara dan saya, kalau tidak iman yang walaupun, artinya iman yang jikalau, saya yakin dan percaya kita akan mengalami keguguran, gugur dalam iman kita. Jika iman kita adalah iman jikalau aku diberkati Tuhan, aku tetap setia kepadamu. Jikalau Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupanku, aku tetap melayani Engkau Tuhan. Atau jika Tuhan memberikan perlindungan dalam kehidupan saya tetap akan setia kepadamu. Jika saudara dan saya punya iman yang seperti ini, saya percaya kita akan mengalami gugur dalam iman kita. Sebab apalagi situasi kondisi saat seperti sekarang ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit. Bahkan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 1-5 dikatakan bahwa dunia semakin hari semakin sukar. Oleh sebab itu mari kita sama-sama kita tetap berpegang teguh dalam iman kita. Iman kita harus kita tingkatkan dengan cara untuk kita selalu berharap dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua akan mendapatkan kekuatan iman yang luar biasa. Bahkan bisa melebihi dari Habakuk. Daniel juga seperti itu. Waktu dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, waktu dia mengatakan, walaupun Tuhan tidak menolong aku dari hukuman perapian ini, tetapi aku tidak akan pernah menyembah kepada Allah yang lain, kecuali Allah yang di dalam kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong seperti ini bukan dalam keadaan mengalami pujian atau sukacita, tetapi justru menghadapi ancaman. Oleh sebab itu, jangan pernah heran kalau situasi seperti saat ini, kalau kita tidak memiliki iman yang walaupun, sekali lagi saya katakan, saudara dan saya akan gugur dalam iman kita. Jangan heran, ya, saya katakan sekali lagi, jangan heran kalau belakang-belakangan nanti akan terjadi banyak orang-orang yang murtad. Kemarin atau beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari teman-teman saya. Dia katakan, doakan ya Pak Setiawan, tolong di-share ke teman-teman yang dalam kelompok doa dan lain sebagainya. Ada satu hamba Tuhan, pendeta ini saya katakan, yang sudah mulai murtad. Inisialnya saya katakan PH. Tidak perlu saya sebutkan namanya, tetapi kalau saudara pengen tahu bisa japri nanti kepada saya. Gara-gara hanya cerai dengan istrinya, pendeta ini murtad dari gereja Kristus Yesus. Dan akhirnya dia nikah lagi dengan saudara kita yang lainnya, yang tidak seiman dengan kita. Artinya apa? Jika iman kita tidak sekuat atau tidak secanggih, saya katakan bahasa kerennya, seperti Habakuk, saya percaya kita akan mengalami kegagalan iman. Saya kalau sering dapat berita-berita seperti ini, atau ada orang-orang yang sering
diskusi dengan saya, dia menunjukkan, loh si A ini loh bertobat gini-gini. Saya tahu artinya bahwa dia ingin menunjukkan, loh ini loh lebih baik ini dan lain sebagainya. Saya cuma mengatakan demikian. Saya tidak pernah heran dan saya tidak pernah terkejut kalau ada orang yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Justru sebaliknya saya katakan, saya justru bersyukur. Artinya bersyukur bukan berarti nyukurno orang yang murtad itu, bukan. Tetapi dalam segi positifnya saya bersyukur bahwa dengan demikian, dengan kejadian seperti ini, justru iman saya akan lebih dibangkitkan lagi. Karena apa? Semua yang tertulis di dalam Alkitab saya katakan, semuanya tergenapi. Artinya bahwa Alkitab yang saya pegang, yang saya percayai, yang imani, ini adalah firman Tuhan, itu benar-benar akan terjadi. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini peringatan dari Tuhan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Nah, ini saya katakan kepada mereka yang sering diskusi dengan saya. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dan seterusnya itu. Banyak orang akan mengalami murtad. Banyak orang yang akan mengalami imannya gugur. Karena mereka imannya karena jikalau. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki iman yang walaupun saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap pegang teguh iman kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa barang siapa yang bertahan dalam penderitaan, kesesakan, aniaya, dan lain sebagainya, atau bahkan penyesat-penyesat dari penyesat-penyesat. Kalau kita bertahan kepada iman kita, saudara dan saya akan mendapatkan keselamatan. Kalau tujuan kita iman kepada Kristus Yesus hanya untuk mencari berkat, saya percaya kita akan mengalami kegagalan dalam iman kita. Tetapi kalau tujuan kita untuk memperoleh keselamatan yang daripada surga, yaitu dari
pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saya percaya saudara dan saya akan kuat dalam menghadapi apapun juga. Saya sampaikan, kalau kita ditolong orang yang baik aja kepada kita seakan-akan tidak akan pernah melupakan kebaikan orang itu. Apalagi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Jika ini kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kegagalan dalam iman ini. Boleh iman naik turun, boleh. Jujur, kalau kita mau ngomong jujur, iman kita manusia ini seringkali tidak stabil. Tadi saya juga ngomong-ngomong sama istri saya waktu mau berangkat pelayanan ini tadi. Jujur, kalau mau jujur, kadang-kadang iman kita itu naik turun. Kita itu kadang-kadang ya kita lagi naik, imannya kuat, wah semangatnya luar biasa. Dan kalau mau jujur, sekali lagi kalau mau jujur, kadang-kadang kita itu kalah. Saya melihat orang yang tetangga saya yang buka warung di depan toko saya. Biasanya kalau hari Kamis itu tutup ya. Terus, waktu hari Rabu saya lihat kok tutup ya. Waduh ini pasti ada, tidak tahu ada keperluan apa dan lain sebagainya. Terus Jumatnya, tutup lagi ya. Saya ngomong sama istri, kita aja sungguh-sungguh jujur, kita mau jujur. Kadang-kadang kita punya toko mau tutup sehari itu rasanya manis setengah mati. Nah orang yang demikian ini yang tidak seiman dengan kita kadang-kadang santai itu kerjanya. Nah dalam hal-hal seperti ini saya bersyukur dengan adanya kejadian-kejadian itu mengingatkan kita semuanya. Mari kita sungguh-sungguh lebih berharap kepada Tuhan. Jangan pernah punya rasa khawatir, apalagi kalau mau meninggalkan toko untuk pelayanan atau untuk ibadah. Sejak saya beberapa puluh tahun yang lalu, saya sudah komitmen dengan istri, yuk kita Minggu harus tutup. Karena apa? Hari Minggu adalah miliknya Tuhan, hari Sabat. Walaupun secara teologi hari Sabat itu mungkin jatuhnya hari Sabtu, karena di Indonesia pas hari Minggu itu hari libur dan hari untuk ibadah, ya kita sisihkan untuk satu hari Minggu itu kita tutup toko. Itu pun kadang-kadang sekali lagi saya katakan, saya cerita seperti tadi, kalau lihat ada orang yang bisa tutup tokonya kok santai ya. Saya sendiri kalau tutup sehari gitu rasanya imannya setengah mati. Tetapi puji Tuhan, tetapi kalau waktunya untuk Tuhan, saya akan relakan walaupun tutup. Oleh sebab itu tadi juga istri juga berusaha sekeras tenaga untuk mau datang kepada Tuhan. Walaupun beberapa waktu yang lalu kondisinya sedikit mengalami gangguan lagi, terganggu. Tetapi puji Tuhan malam hari ini, kalau kita punya komitmen di hadapan Tuhan, kita punya iman yang walaupun saya percaya saudara dan saya akan mengalami kekuatan dalam menghadapi tantangan apapun juga dalam kehidupan kita. Mari pada malam hari ini sekali lagi saya mengajak kepada seluruh jemaat atau anak-anak Tuhan yang mungkin saat-saat ini dalam menghadapi situasi tekanan, baik secara ekonomi, baik mengalami kesehatannya terganggu, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan saya yang sifatnya tidak mengenakan, tetapi pegang teguh janji firman Tuhan, bahwa orang yang bertahan dalam imannya sampai pada kesudahannya akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga yang mulia, yang Tuhan Yesus sudah sediakan buat saudara dan saya. Jangan pernah lepaskan iman saudara dan saya, tetapi tetap mari kita pertahankan dan kita pupuk, kita bina supaya banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya kalau itu yang kita lakukan, maka kekuatan demi kekuatan itu akan bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Terutama iman kita akan bertumbuh dewasa dan semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.
Mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini supaya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun iman yang gugur dalam menghadapi persoalan demi persoalan yang terjadi. Tetapi justru iman kami Tuhan boleh bertumbuh-tumbuh dan berbau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Supaya iman kami semakin hari semakin Tuhan sempurnakan. Supaya iman kami boleh menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan boleh melihat kuasa dan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan manusia yang mau sungguh-sungguh berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berkarya dan bekerja untuk membawa kebenaran firman-Mu itu sampai kepada manusia-manusia atau orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga mereka semua boleh menerima kasih dan karunia keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Terlebih dalam penyelesaian untuk vaksin corona ini Tuhan. Biarlah segera boleh disebarluaskan sehingga kami boleh tidak terikat lagi dengan situasi kondisi pandemi saat ini Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah kehendak-Mu saja yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehendak-Mu itulah yang terbaik buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah doa malam dan penyembahan malam hari ini telah selesai. Dan doa malam dan penyembahan akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Ibadah raya besok pagi, yang pertama pukul 6, yang kedua pukul 9, dan yang ketiga pukul 5 sore. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya yang sudah ambil bagian dalam doa-doa malam maupun doa-doa yang lainnya. Terlebih hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.